Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka, seraya berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, pesan seseorang yang hampir meninggal adalah wasiat yang harus dipegang dan terjadi. Dan pesan Yesus kepada para muridnya adalah pesan Yesus pada kita. Jelas sekali apa perintah Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Nah ini, kalau ngomong di depan orang Katolik ini. Antara nggak ngerti dan blow on sama. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan ingat, para rasul menanti di sana bersama siapa? Bunda Maria. Jadi sebelum diangkat ke surga, Yesus memang memberi perintah, jadikan mereka murid-muridmu. Tapi kamu gak akan pernah bisa sendirian. Kamu butuh penolong. Siapa penolong itu kalau bukan Roh Kudus? Maka menarik tadi apa yang disaringkan oleh Bruder. Karya kami bukan semata-mata karya manusia. Kalau menurut hitungan manajemen manusia, nggak cucok. You know nggak cucok? Itu bahasa Jerman. Nggak pas. Tetapi kami memanage ini dengan kuasa Allah. Jadi manusia itu harus hidup bukan semata-mata karena realita. Bukan. Romo takut sekarang semuanya keras, ditindas. Sehingga kami gak ngerti, gak mau berbuat apa-apa. Ini orang yang hanya hidup karena realita. Kalau Anda punya iman, Anda harus berani hidup karena harapan. Jadi kalau orang hanya melihat realita, kita makin khawatir. Makin gak bisa apa-apa. Gak mungkin. Kita tidak tahu bahwa ada tangan Allah yang lebih berkuasa dari otak Anda yang maha kecil itu. Sudah maha kecil, kosong lagi. Isinya cuma konsumsi. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberi kesaksian bahwa karya Roh Kudus itu hebat. Pertama, tadi saya selalu mengatakan, kita kan selalu menjudge. Menjudge itu memvonis. Memvonis, saya adalah anak yang divonis bodoh. Maka bapak saya punya anak 4, 3 anak ayah pintar.
Nomor 2, 3, 4. Yang nomor 2 selalu rank 3 besar. Nomor 1 ranking 1. Nomor 4 10 besar. Nomor 1. Ini anak yang paling dicintai Tuhan. Jangan mentertawakan dosa. Anak ini sekolah ranking 35. Dan bapak itu selalu mengatakan, kamu ki bodoh le, bodoh. Anak bapak sing bodoh siapa? Eko Pak E. Dari kapan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin Pak E. Sehingga saya minder karena dicap bodoh, bodoh, bodoh. Saya teringat sekali waktu saya kelas 5. Saya ulang tahun. Saya sudah bisa naik sepeda. Saya datangi ayah. Ayah, belikanlah saya sepeda. Saya sudah bisa naik sepeda, ayah. Saya mau ulang tahun. Beri hadiah. Ayah berkata, ko, dalam bahasa Jawa. Pokoknya gue mau pakai bahasa Jawa. Ngerti nggak ngerti? Tanya teman. Le, kowe yen isoh matematikamu songo, tak kei pit. Pit itu bukan pite, pit. Kamu nilai matematika 9, saya kasih sepeda. Saya dalam hati berkata, tekan modar ya raisoh aku songo. Bulan berikutnya, dan saya tidak dapat sepeda. Karena saya sudah dijatah oleh Tuhan matematika 3. Itu sudah takdir, saudara-saudara. Adik saya datang kepada ayah. Ayah, dia tahu bahwa kakaknya minta sepeda. Adik saya itu nyebelin. Dia berkata, ayah, saya mau ulang tahun. Belikan sepeda ayah. Lalu ayah berkata, nak, nilai matematik kamu 9. Ayah belikan sepeda. Besoknya 10. Dan ayah belikan sepeda dia. Jengkel. Kecewa. Dan kekecewaan itu terpatri terus sampai hati saya. Saya mengatakan, saya balas. Akhirnya setelah saya jadi pastor, saya balas. Apa yang saya lakukan? Saya nabung. Saya beli sepeda yang terbaik. Saya berikan pada ayah. Ayah, untuk ayah. Gak perlu nilai 9 sepeda, kasih. Dan adik saya yang diberi hadiah gak pernah memberi ayah.